Halo bro, semoga sehat selalu ya. Kabar baik, One Punch Man chapter 177 udah keluar dan saya kasih langsung review lengkapnya buat kalian. Chapter 177 One Punch Man dimulai dengan diperlihatkannya suasana santai orang di sekitar gedung penjara. Orang di sekitar tampak menjalankan aktivitas normal, namun secara tiba-tiba tempat yang awalnya damai menjadi kacau di mana mereka merasakan getaran yang sangat kuat. Seketika semua orang memasang wajah takut dan panik atas kejadian yang dialaminya. Di ruang kontrol, para pengawas mendeteksi di mana asal getaran tersebut. Kita pindah di tempat di dalam gedung penahanan. Terlihat Tatsumaki memancarkan kekuatannya tepat di depan orang misterius tersebut. Pria itu memasang kuda-kudanya untuk mencoba menahan dan menyiapkan diri dari serangan yang akan dikeluarkan oleh Tatsumaki. Sedangkan Tatsumaki terlihat memasang wajah yang sombong meremehkan pria itu bahwa dirinya lebih kuat daripada pria misterius itu. Lalu dengan marahnya pria tersebut itu mengatakan untuk tidak meremehkan dirinya. Di situ terlihat Fubuki yang mencoba membuka kembali tanah di mana Saitama jatuh di bawah ya, ini di chapter lalu. Secara mengejutkan dia tiba-tiba tergeletak tak berdaya. Orang misterius tadi mengatakan itu bekerja dengan baik. Setelah kapsul obat tidur di dalam tubuh Fubuki saya pecahkan, selanjutnya saya akan memecahkan kapsul racunnya. Fubuki bertanya kapan dia menaruh kapsul itu. Pria itu mengatakan bahwa dia sebelumnya telah menyuruh orang untuk mencampur kapsul suplemen kecantikan hariannya dengan kapsul racunnya. Melihat adiknya dalam bahaya, Tatsumaki sedikit demi sedikit menurunkan kekuatannya. Tidak melewatkan kesempatan, pria misterius tadi langsung mengendalikan tubuh Tatsumaki. Ia kemudian membuka gerbang para monster yang dipenjara dan hendak pergi dengan membawa Tatsumaki, Fubuki beserta Psychos. Pengkhianat di kelompok Bizarre Group akhirnya menampakkan dirinya. Ternyata ia adalah anggota yang baru-baru ini bergabung di kelompok Fubuki. Mereka meninggalkan kelompok Fubuki, membiarkan gerbang yang berisikan monster terbuka. Sehingga orang-orang di tempat itu panik dan memikirkan bagaimana cara mereka keluar dari sana. Dari gerbang tadi orang-orang mendengar suara gerumunan monster. Itu membuat orang-orang di sana semakin ketakutan. Akan tetapi tak lama kemudian keluarlah monster-monster itu dengan keadaan tubuh-tubuhnya yang sudah hancur lebur. Bersamaan dengan para monster yang sudah berbentuk seperti jus tadi, Saitama keluar juga. Saat pria misterius tadi teralihkan fokusnya kepada Saitama, Tatsumaki bangkit kembali. Lalu dengan cekatan Tatsumaki memutar kapsul yang berada di dalam tubuh Tatsumaki, lalu memelintirnya kapsul tersebut sehingga menjadi seperti jarum yang sangat tipis. Lalu mengeluarkannya dari dalam tubuh Fubuki. Setelah berhasil keluar dengan cepat kapsul tersebut, ia arahkan kepada pria misterius yang sudah mengancam nyawa adiknya tadi. Pria itu mencoba menahan dengan tangannya, namun dengan kekuatan Tatsumaki itu hanya jadi tindakan yang sia-sia. Jarum itu masuk menuju tangan hingga menembus ke dalam matanya, dan racun itu langsung menyebar ke tubuh pria misterius tadi. Setelahnya dengan nada yang mengintimidasi, Tatsumaki berkata akan menginterogasi dia dan membuatnya mengatakan semua hal tentang organisasi Tsukiyomi. Tatsumaki lalu meremukan dinding dan tembok bangunan. Ia mengendalikan puing-puing di sekitarnya dan menghimpitkan pada pria itu. Lalu mementalkan pengkhianat dari kelompok Fubuki tadi ke tembok dengan sangat keras. Tatsumaki turun sambil mengamankan Psychos, Fubuki beserta pria misterius yang kini menjadi tawanannya. Kelompok Fubuki menghampiri bosnya untuk menanyakan kondisinya. Meski sedikit lemas, Fubuki tampak baik-baik saja. Dia menyapa rekan-rekannya. Kelompok Fubuki yang sudah banyak melalui kejadian berbahaya yang bahkan hampir menjadi santapan monster mengajukan protes terhadap ketuanya. Mereka tampaknya tidak diberitahu apapun dan hanya mengikuti Fubuki selaku ketua mereka. Tapi Tatsumaki mengatakan dengan marah meminta Fubuki memutus ikatan dengan rekan-rekannya. Ia merasa grup yang Fubuki buat tidak berguna dan tidak bisa melindungi Fubuki dari bahaya. Rekan Fubuki meminta maaf dan meminta izin untuk terus melayani Fubuki. Tetapi Tatsumaki semakin marah. Ia tidak mempercayai bawahan Fubuki setelah pengkhianatan salah satu anggotanya yang hampir membunuh adiknya tadi. Tatsumaki hendak melenyapkan para bawahan Fubuki tersebut dengan kekuatannya. Fubuki tidak mampu meredam kemarahan dari kakaknya tersebut. Sesaat sebelum banjir darah, seseorang datang dengan memegang tangan si Tatsumaki tadi. Yah, itu adalah Saitama. Saitama berkata kepada Tatsumaki, "Kau adalah saudara yang menyedihkan. Kau mengajari adikmu terlalu jauh. Mengapa pahlawan harus saling mengalahkan satu sama lain?" Dan chapter berakhir di sini.
sangat tidak sabar untuk melihat kelanjutannya, di mana dua karakter overpower ini akan saling berhadapan. Pasti kalian tidak sabar untuk melihat Tatsumaki, sang hero yang hampir tidak pernah terkalahkan dan menjadi kartu truf asosiasi pahlawan ini menjajal kekuatan si Saitama. Buat kalian yang belum tahu, di manga One, Saitama sebenarnya berhadapan dengan Tatsumaki. Jadi mengingat sejauh ini versi Murata tidak terlalu mengubah alur manga aslinya, pasti adegan ini tidak akan dihilangkan. Ya, kita tunggu aja keepikan ceritanya di chapter depan. Oke, jadi segitu saja. Thanks for watching. Saya Sen Urewa Mauda.